Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Satria Majapahit atau Andi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mati Sebelum Kematian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa kunjungi akun YouTube penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari Senin di akhir bulan November tahun 2018 pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Aku kedatangan tamu dua orang wanita cantik kakak beradik bersama dua anak balita perempuan kembar. Setelah mereka mengetuk pintu depan rumahku, aku pun segera membukanya dan mempersilahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam ruang tamu. Aku mengenal salah satu di antara kedua wanita itu karena kebetulan dia pernah datang bersilaturahmi ke rumahku sebelumnya. Setelah kuingat-ingat, wanita berkulit putih dan bermata sipit itu bernama Mawar. Sedangkan yang satunya lagi, ternyata dia kakaknya. Wanita berkulit kuning langsat dan bermata bulat itu namanya Dahlia. Setelah berbasa-basi sebentar, Mawar lalu menyampaikan kepadaku tentang maksud dan tujuannya datang bersilaturahmi ke rumahku. "Mohon maaf Pak Ustadz, kedatangan kami ke sini adalah mau minta tolong sama Pak Ustadz," kata Mawar. "Apa yang bisa saya bantu Mbak Mawar?" tanyaku kepada Mawar. "Begini Pak Ustadz, kakak saya, Mbak Dahlia, akhir-akhir ini kepalanya sering merasa sakit secara tiba-tiba. Dan bersamaan dengan itu, dia suka marah-marah tanpa alasan yang jelas," jelas Mawar kepadaku. "Sudah berapa lama Mbak Dahlia mengalami hal seperti itu?" tanyaku sambil menengok ke arah Dahlia. Kulihat Dahlia merasa tidak suka saat pandanganku beradu dengan kedua matanya. Aku pun merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Dahlia. Dari pandangan mata batinku, ada makhluk gaib yang saat ini berada di dalam tubuhnya. Tatapan matanya penuh kebencian saat melihat ke arahku. Tapi aku berusaha untuk tetap bersikap biasa, seolah tidak ada sesuatu yang aneh pada Dahlia. "Sudah 3 bulan Pak Ustadz," jawab Mawar sambil menoleh ke arah Dahlia. Kulihat Dahlia pun menganggukkan kepalanya dengan kaku. Lalu aku pun mencoba mengorek langsung keterangan dari Dahlia dengan bertanya kepadanya. "Mohon maaf Mbak Dahlia, apakah sebelumnya pernah mengalami sakit kepala seperti ini?" tanyaku sambil mengawasi kedua matanya. Tapi sepertinya dia menyadari kalau dirinya sedang diawasi oleh pandangan mata batinku. Dia pun mulai menjawab dengan ketus. "Tidak pernah," jawabnya agak keras, bahkan sempat membuatku kaget. "Astagfirullah," bisiku pelan. Sepertinya makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Dahlia sudah mulai tidak nyaman berada di dalam rumahku. Dan memang hal seperti itu sering terjadi pada orang-orang yang sedang dalam pengaruh makhluk gaib, seperti kesurupan ataupun dalam pengaruh ilmu teluh atau santet. Bahkan di antara mereka yang datang ke rumahku, ada juga yang mengalami pingsan ketika baru memasuki pintu gerbang halaman rumahku. Tiba-tiba Dahlia berkata kepada adiknya Mawar, "Mawar, mari kita pulang saja. Aku benci melihat orang ini," ajak Dahlia kepada Mawar, adiknya, sambil melirik ke arahku. "Mohon maaf Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana keadaan kakak saya?" tanya Mawar kepadaku dengan perasaan gelisah melihat sikap Dahlia. "Begini Mbak Mawar, menurut saya Mbak Dahlia ini sepertinya dalam pengaruh makhluk gaib yang dikirim oleh seseorang," jawabku. "Astagfirullah, terus bagaimana solusinya Pak Ustadz?" tanya Mawar. "Jalan satu-satunya Mbak Dahlia ini harus diruqyah
dengan ruqyah syar'i Mbak Mawar. Jelasku kepada Mawar. Ya silakan Pak Ustadz, yang penting Mbak Dahlia bisa sehat dan keadaannya bisa normal kembali seperti sedia kala, kata Mawar memohon kepadaku. Mohon maaf sebelumnya Mbak Mawar, kalau saat ini sepertinya saya belum bisa untuk meruqyah Mbak Dahlia, kataku. Kenapa Pak Ustadz? Tanya Mawar dengan wajah penasaran. Karena saat ini ada anak-anak balita kembar ini, jadi saya merasa khawatir kalau mereka nanti bisa terkena dampak dari ritual ruqyah yang akan kita lakukan, jawabku sambil menunjuk kedua anak balita itu. Oh begitu Pak Ustadz? Tanya Mawar. Karena mereka masih balita dan tentunya masih sensitif dengan makhluk-makhluk gaib, saya merasa khawatir nanti mereka menjadi tempat transit jika makhluk gaib itu keluar dari tubuh Mbak Dahlia, jelasku lagi. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu kapan Pak Ustadz? Besok Selasa saja, tanya Mawar berharap. Mohon maaf Mbak Mawar, kalau besok Selasa saya mau ada acara walimatul ursi di tetangga saya, jadi mungkin nanti bisanya hari Rabu saja, jawabku. Baiklah kalau begitu Pak Ustadz, kata Mawar. Oh ya Pak Ustadz, hari Rabu jam berapa? Tanya Mawar lagi. Ba'da asar saja Mbak Mawar, soalnya Rabu pagi saya ada undangan ke sekolahan putri saya, jelasku. Tiba-tiba Dahlia bangkit dari tempat duduknya lalu bergegas keluar dari ruang tamu tanpa berkata apapun kepada kami. Dan kulihat dia langsung berjalan menuju jalan umum di depan rumahku, meninggalkan adiknya, Mawar, beserta kedua putri kembarnya. Mawar pun langsung mohon diri kepadaku sambil membawa kedua putri balita kembarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam Mawar berpamitan kepadaku. Waalaikumsalam, jawabku. Hari ini hari Rabu di akhir bulan November 2018. Aku telah berjanji kepada Mawar, nanti sore habis asar akan datang ke rumahnya untuk membantu mengobati kakaknya Dahlia. Karena pagi ini pada pukul 9, aku masih harus menyelesaikan sebuah urusan di sekolahan putri bungsuku. Namun baru setengah jam aku berada di sekolahan putriku, ponselku berdering. Setelah aku lihat ponselku, ternyata Mawar yang menelpon. Aku sudah langsung merasa sepertinya telah terjadi sesuatu dengan Dahlia. Dan ternyata benar, setelah ku angkat ponselku, aku mendengar suara Mawar dengan nada bergetar. Dia berkata kepadaku, "Tolong segera datang ke rumah saya Pak Ustadz, sekarang Mbak Dahlia kejang-kejang sambil mengerang-erang sakitan," pintanya kepadaku. Ada apa dengan Mbak Dahlia Mbak? Tanyaku. Tolong Pak Ustadz, kesini saja sekarang, tolong Pak Ustadz, jawab Mawar sambil memohon kepadaku. Baik Mbak Mawar, sekarang juga saya ke situ. Dan sambil menunggu kedatangan saya, tolong Mbak Mawar bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Mbak Dahlia, kataku. Aku pun segera meninggalkan sekolahan putri bungsuku dan langsung menuju ke rumah Mawar yang berjarak 2 km dari tempat tinggalku. Sesampainya di depan rumah Mawar, aku disambut oleh suami Dahlia yang masih mengenakan seragam montirnya. Dia pun mengantarku masuk ke dalam rumah sampai di tempat Dahlia berbaring. Kulihat tubuh Dahlia sudah tidak bergerak sedikit pun. Dua orang anak perempuannya yang masih kecil-kecil itu pun sedang menangisi ibunya yang sudah tidak bernapas lagi. Mawar pun masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan terbata-bata sambil sesegukan menangisi kakaknya. Kudekati tubuh Dahlia dan kupegang pergelangan tangannya. Denyut nadinya sudah tidak berdetak. Bagaimana keadaan istri saya Pak Ustadz? Tanya Ajis suami Dahlia kepadaku. Sesaat aku menghela nafas dalam-dalam. Lalu ku sampaikan apa yang terjadi sesungguhnya kepada Ajis. Mohon maaf Pak Ajis, saya datang terlambat. Sebaiknya Mbak Dahlia kita bawa saja ke rumah sakit sekarang, jawabku. Baik Pak Ustadz, jawab Ajis sambil berjalan menuju garasi mobil di samping rumah Mawar. Kami pun membawa Dahlia ke rumah sakit terdekat. Dan sesampainya di rumah sakit, kami langsung disambut oleh tenaga medis yang berada di depan ruang IGD dan langsung membawa tubuh Dahlia masuk ke dalam untuk diperiksa oleh dokter jaga saat itu. Kami pun menunggunya di ruang tunggu yang tersedia di rumah sakit itu. 15 menit kemudian, salah seorang dokter keluar dari ruang IGD dan menemui kami di ruangan tunggu dan mengatakan, "Mohon maaf, bisa bicara dengan suami Ibu Dahlia?" tanyanya. "Iya saya,"
Jawab Ajis langsung berdiri dari tempat duduknya. Mohon maaf Pak, Ibu Dahlia sudah meninggal dunia 30 menit yang lalu. Jadi pada saat beliau dibawa ke rumah sakit ini, beliau sudah meninggal, kata dokter jaga itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap kami bersamaan. Tangis Mawar pun meledak sambil menyebut-nyebut nama kakaknya. Mbak Dahlia, Mbak Dahlia, Mbak Dahlia. Kuhampiri Ajis suami Dahlia yang mulai berkaca-kaca matanya. Lalu aku peluk tubuhnya sambil kuusap punggungnya. Sabar Mas Ajis, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua pun akan kembali kepada Allah, kataku sambil menenangkan Ajis. Iya Pak Ustadz, tapi saat ini saya belum bisa mengikhlaskan istri saya, katanya sambil meneteskan air mata. Aku sangat memahami perasaan Ajis, betapa sedihnya kehilangan orang yang sangat dicintainya. Bahkan aku pun mungkin akan merasakan hal yang sama jika aku berada di posisinya saat ini. Astagfirullah, bisikku lirik. Beberapa saat kemudian, atas kesepakatan Ajis dan Mawar serta keluarganya, jenazah Dahlia dibawa pulang ke rumah orang tuanya di kampung sebelah. Aku pun pulang kembali menuju ke rumahku. Sepanjang perjalanan aku masih terbayang wajah almarhumah Dahlia ketika pertama kali datang ke rumahku. Dia datang ke rumahku yang pertama kali dan terakhir kalinya, dan entah kenapa seperti ada rasa penyesalan di dalam hatiku. Aku merasa turut bersalah atas meninggalnya beliau. Lalu akalku pun berpikir dan berandai-andai. Seandainya hari Senin kemarin, waktu Mawar dan Dahlia datang ke rumahku, aku langsung respon dan menindaklanjuti secara langsung dengan meruqyah Dahlia saat itu juga. Mungkin nyawa beliau masih bisa tertolong, pikirku dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Jenazah Dahlia masih berada di rumah ibunya dan tidak langsung dimakamkan karena putra sulungnya yang duduk di kelas 2 SMK masih di Jakarta, sedang PKL di salah satu perusahaan swasta di sana. Dan dia sudah dikabari tentang kematian ibunya, maka dia pun langsung minta izin kepada perusahaan untuk pulang. Aku sendiri merasa Dahlia belum meninggal, dalam arti mati yang sebenarnya. Karena aku merasa ada sesuatu yang ganjil dengan kematiannya. Dia tidak sedang sakit dan tidak mengalami sakit apapun. Maka malam ini, seusai sholat malam, berzikir dan berdoa, aku pun menyempatkan diri untuk bermeditasi. Dengan posisi duduk bersila menghadap kiblat, aku letakkan kedua telapak tanganku di atas lutut masing-masing kanan dan kiri. Dan aku pejamkan kedua kelopak mataku. Kupusatkan pikiran dan hati pada sebuah titik. Kukosongkan pikiran dan hatiku dari segala persoalan dan kejadian yang telah berlalu, maupun segala rencana aktivitasku yang akan datang. Perlahan-lahan aku mulai melihat sebuah ruangan seperti ruangan sel. Kulihat beberapa makhluk berbadan manusia tapi berkepala anjing berjaga-jaga di depan sel itu. Tidak jauh dari mereka, aku lihat di dalam sel ada seorang wanita yang sangat aku kenal. Ah, bagiku kaget. Karena wanita itu adalah Dahlia dalam keadaan kedua tangan dirantai. Sebelum aku menyelinap masuk ke dalam ruangan sel gaib itu, aku menggunakan ilmu hijab nasor sebagai wasilah untuk melindungi diri dari serangan makhluk gaib itu. Sekaligus mengamalkan ilmu ijazah dari romo kiaiku terlebih dulu, yakni ilmu penyamar sukma, agar makhluk-makhluk yang berbadan manusia berkepala anjing itu tidak bisa melihat sukmaku. Bacaan itu diambil dari ayat ke-9 dari surah Yasin. Setelah aku benar-benar siap, kemudian aku pun masuk ke dalam ruangan yang ada sel gaib itu sambil membaca sholawat. Dan ayat ke-9 dari surah Yasin itu terus menerus. Dengan langkah pelan dan hati-hati, aku berjalan melewati di depan kedua makhluk gaib itu. Kulihat Dahlia masih duduk bersimpuh dengan kedua tangan yang masih terbelenggu rantai sambil merintih menangis. Tidak lama kemudian datang lagi seorang makhluk gaib yang lain sambil membawa sebuah pecut berduri. Dan dia menghampiri salah satu makhluk gaib penjaga pintu sel itu. Lalu dibukanya pintu sel itu dan dia pun masuk ke dalam sel mendekati Dahlia. Sambil memutar-mutarkan pecutnya, makhluk itu menyeringai dan memukuli tubuh Dahlia dengan pecut berduri itu. Aduh, sakit, teriak Dahlia. Melihat keadaan Dahlia yang kesakitan itu,
Aku pun langsung merangsek masuk ke dalam sel gaib itu dan menghalang-halangi pukulan pecut makhluk itu yang berikutnya. Dan ketika aku menghalang-halangi itulah, makhluk berbadan manusia berkepala anjing itu pun melihat keberadaanku. Maka dia pun langsung menyerangku. Akhirnya kami pun terlibat dalam perkelahian. Melihat kami bertarung, dua makhluk yang berjaga di pintu sel itu pun langsung masuk, ikut mengeroyokku. Mereka memang tidak bersenjata, tapi dari jari jemarinya mengeluarkan kuku yang sangat runcing dan tajam, bak pisau bermata dua. Sesekali aku menggunakan pukulan jarak jauh dari ilmu hijib nasor yang aku dapatkan dari romo kiaiku ketika aku masih nyantri dulu. Lumayan juga ternyata, masih bisa untuk membuat mereka terpental mundur, bahkan pada bagian tubuh mereka terlihat hitam gosong. Namun selang beberapa waktu kemudian, datang lagi dua bahkan lebih makhluk yang lainnya sambil melolong mereka langsung menyerangku. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul seorang gadis cantik berkulit putih dan berambut panjang. Dan dia langsung menghalang-halangi serangan para makhluk gaib yang akan menyerangku. Jika kuamati, gadis cantik itu berasal dari bangsaku, yakni bangsa manusia, dan sepertinya dia seumuran dengan putra sulungku. Aku pun masih bertanya-tanya dengan kedatangannya yang secara tiba-tiba itu. Kulihat aura cahaya yang terpancar dari wajah dan tubuhnya. Dia bukan orang biasa. Aku melihat sebuah tanda dari manusia indigo dari pancaran cahaya auranya itu. Iya, benar. Dia gadis indigo yang sudah mengasah keindigoannya dengan beberapa ilmu bela diri yang cukup lumayan. Tiba-tiba gadis cantik itu menengok ke arahku sambil berkata, "Mohon maaf Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz segera kembali saja ke alam nyata. Karena Dahlia adalah kerabatku, jadi dia adalah tanggung jawabku dan bukan tanggung jawab Pak Ustadz," katanya. "Ah, dari mana dia bisa tahu kalau aku seorang ustadz? Padahal sebelumnya aku tidak pernah berjumpa dengannya," bisikku dalam hati. Ternyata lumayan juga ilmu gadis indigo yang berparas cantik ini, gumamku dalam hati. Tapi sebagai orang yang lebih tua, sejujurnya aku merasa tersinggung dengan ucapannya, karena sepertinya dia sudah menyepelekan keberadaanku di sini. Aku pun langsung pergi dari hadapannya tanpa basa-basi. Pelan-pelan aku pun mulai tersadar kembali dari alam bawah sadarku. Aku mulai kembali dan keluar dari dimensi alam meditasiku. Perlahan-lahan kubuka kedua kelopak mataku dan kuambil nafas dalam-dalam untuk menstabilkan sistem pernafasan kedua paru-paruku. Tanpa kusadari, ternyata wajah dan tubuhku berkeringat. Mungkin kecapean juga tubuhku seusai berkelahi dengan para makhluk gaib itu. Lalu kuusap ludahi dan wajahku itu dengan sorbanku. Sejenak aku terpaku mengingat pertemuanku dengan gadis indigo itu di alam dimensi yang lain. Dalam hatiku masih penasaran, kenapa dia tiba-tiba muncul, bahkan sempat menyuruhku pulang. Bukankah jika kami bekerja sama, mungkin bisa menolong Dahlia dari sekapan makhluk gaib itu, pikirku. Entahlah, mungkin gadis indigo itu sudah memiliki perhitungan dan pandangan sendiri untuk mengatasi masalah itu. Ya sudahlah, jika memang begitu kemauannya, gumamku. Dan menurut pengakuannya di hadapanku, dia adalah kerabat dari Dahlia. Jadi dia merasa lebih berhak untuk memberikan pertolongan kepada Dahlia daripada aku. Tapi bagaimanapun juga, aku merasa bersalah atas tragedi yang menimpa Dahlia. Makanya, aku pun berusaha sekuat mungkin untuk membantu menolong Dahlia dari cengkraman makhluk gaib itu. Tapi, okelah kalau begitu. Jika kemauan gadis indigo yang masih kerabat Dahlia itu seperti itu. Lagi-lagi aku berpikiran seperti itu. Aku pun berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga putri indigo itu bisa membantu menyelamatkan Dahlia. Kulihat jam di dinding kamarku telah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Maka sambil menunggu masuknya waktu sholat subuh, aku menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar pikiran dan hatiku tenang. Hari ini adalah hari Kamis, dan pagi ini aku pun bersiap-siap akan bertakziah ke rumah duka yang berjarak 1 kilometer dari tempat tinggalku. Aku juga ingin tahu tentang keadaan tubuh atau jenazah Dahlia pagi ini. Setidaknya aku berharap putri indigo itu telah bisa menolongnya. Tapi sebelum aku berangkat, aku kedatangan 2 orang tamu. Maka aku pun menunda kepergianku saat itu.
Meskipun rencanaku untuk takziah ke rumah duka di rumah orang tua Dahlia tertunda karena kedatangan dua orang tamu di rumahku, tapi putri keduaku Tiara berangkat untuk bertakziah ke sana. Kebetulan antara Tiara dan Mawar masih punya hubungan kerabat, karena suami Mawar adalah paman dari suami Tiara. Sesampainya di rumah duka, Tiara pun disambut oleh Mawar, dan dia bersalaman sambil berpelukan. Tiara mengucapkan rasa bela sungkawanya kepada Mawar atas meninggalnya Dahlia. "Mbak Mawar, Tiara turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Dahlia ya," ucap Tiara bersedih. "Iya Tiara, terima kasih," jawab Mawar. Setelah bersalaman dan berpelukan dengan Mbak Mawar, Tiara pun disambut oleh ibunya Mawar sekaligus ibu dari Dahlia. Dan tidak jauh dari Mawar berdiri seorang gadis cantik berkulit putih dan berambut panjang, dan dia sepertinya masih kerabat Mawar. Dia langsung menghampiri Mawar dan bertanya, "Maaf Mbak Mawar, dia itu putrinya Pak Ustadz Adi ya?" tanyanya sambil menunjuk ke arah Tiara. Mendengar namanya disebut, Tiara pun menghampiri gadis itu dan mengajak untuk berjabat tangan. "Benar Mbak, saya putri dari Pak Ustadz Adi," kata Tiara sambil menahan rasa heran, karena gadis cantik itu mengenal nama abahnya. "Maaf Mbak, kamu kenal dengan abah saya?" tanya Tiara. "Bener Mbak, sebelumnya kami memang tidak saling mengenal, tapi semalam kami bertemu di dunia lain Mbak. Saat itu Pak Ustadz sedang menolong Mbak Dahlia yang sedang dikurung di dalam kerangkeng besi. Beliau sedang bertarung dengan makhluk berbadan manusia tapi berkepala anjing," jelas gadis putri indigo itu. "Tolong nanti sampaikan maaf saya kepada beliau jika semalam mungkin sikap saya telah membuat hati Pak Ustadz tersinggung. Tapi maksud saya adalah agar Pak Ustadz tidak terlibat terlalu dalam, karena nanti pasti akan berlanjut terus. Saya tidak ingin orang baik dan jujur seperti beliau berurusan dengan dukun-dukun durhaka berhati iblis seperti mereka," jelas gadis putri indigo itu lagi. "Iya Mbak, tidak apa-apa. Saya percaya Abah juga masih sudah memahami sikap kamu," kata Tiara berusaha untuk tetap bersikap santun. Tiara masih penasaran dengan gadis cantik berambut panjang itu. "Bagaimana dia bisa tahu bahwa aku adalah putri dari Pak Ustadz Adi?" gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian Tiara melihat gadis cantik itu mendekati jenazah Dahlia di atas keranda yang masih berada di dalam ruang tamu, dan menyuruh Mawar untuk mengambil segenggam beras. Setelah Mawar membawa segenggam beras, lalu diletakkan di atas piring keramik, dan gadis cantik yang berkulit putih dan berambut panjang itu meletakkannya persis di bawah keranda jenazah Dahlia yang mulai membiru. Tiara melihat gadis itu duduk bersila di depan jenazah Dahlia yang berada di atas keranda itu, dan belum lama gadis itu membaca beberapa untaian kalimat doa. Tiba-tiba beras itu bergetar dan bergerak-gerak ke atas dan jatuh lagi ke piring keramik itu. Tiara juga melihat ada keringat yang keluar dari kening jenazah Dahlia. Aneh, padahal Dahlia kan sudah meninggal, kok keningnya masih bisa mengeluarkan keringat? Tanyanya dalam hati keheranan. Semua orang yang bertakziah saat itu ikut menyaksikan kejadian aneh itu. Ibu Dahlia yang ikut menyaksikan kejadian itu pun menangis dan bertanya kepada gadis itu, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku Dahlia?" tanyanya sambil menangis dan menatap gadis indigo itu. "Mohon maaf Bude, saat ini saya belum bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya menimpa kepada Mbak Dahlia," jawab gadis itu. "Saat ini saya hanya sedang berusaha untuk merebut sukma dari jenazah Mbak Dahlia yang telah mereka ambil. Dan untuk lebih jelasnya, nanti Bude bisa menanyakan kepada Pak Ustadz Adi. Sepertinya beliau tahu masalah ini," jelasnya lagi. "Ya sudah, tolong kalau ritualmu sudah selesai, tolong segera hubungi Pak Lebe untuk mempersiapkan pemakaman jenazah Dahlia," kata ibunya Dahlia sambil terisak dan masuk ke dalam kamarnya. "Baik Bude," jawab gadis itu singkat. Setelah ritual yang dilakukan gadis indigo itu selesai, bersamaan dengan itu pula putra sulung dari almarhumah Mbak Dahlia tiba dari Jakarta di ruang tamu dan langsung menghampiri jenazah ibunya sambil dipeluk dan menangisinya. Maka orang-orang yang sedang takziah yang berada di ruangan itu pun ikut meneteskan air mata terharu. Setelah semua keluarga dan kerabat dari almarhumah Dahlia berkumpul,
Maka mereka pun segera menutup kerandanya, lalu dibawa ke musola terdekat untuk disolati. Seusai disolati, jenazah Dahlia langsung diberangkatkan menuju pemakaman umum yang berjarak 2 km dari tempat tinggal ibunya itu. Anakku Tiara menelponku memberitahukan keberangkatannya ke pemakaman, tapi aku tidak bisa ikut untuk mengantarkan jenazah Dahlia ke pemakamannya, karena aku masih harus menemui kedua orang tamuku sampai urusan mereka selesai. Setelah kedua orang tamuku berpamitan, aku segera bersiap-siap untuk menyusul ke pemakaman. Aku pun menelpon Tiara untuk menanyakan pemakamannya, tapi ternyata pemakaman jenazah Dahlia sudah selesai. Bahkan Tiara juga sudah sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahku. Terlambat, bisikku. Tidak lama kemudian aku lihat Tiara telah kembali dari pemakaman dan memasuki rumahku. Assalamualaikum. Uluk salam Tiara sebelum masuk ke dalam rumahku. Waalaikumsalam, jawabku. Bagaimana proses pemakaman jenazah Dahlia, Tiara? Tanyaku. Alhamdulillah lancar, Abah. Tidak ada kendala apapun, jawab Tiara. Syukurlah, gumamku lirik. Memang ada apa, Abah? Tanya Tiara penasaran. Tidak ada apa-apa. Oh ya, apakah Tiara bertemu dengan gadis cantik berkulit putih dengan rambutnya yang lurus panjang pada waktu di rumah duka? Tanyaku mulai menyelidik. Oh iya, Abah. Dia namanya Mbak Putri. Dia juga mengenal Abah. Katanya sempat bertemu dengan Abah ketika sedang berusaha untuk menyelamatkan Mbak Dahlia di dunia lain, jelasnya. Siapa sebenarnya dia, Abah? Karena pada saat melihat Tiara di rumah duka, dia bisa langsung tahu bahwa Tiara ini putri Abah, jelasnya lagi sambil bertanya. Dia gadis indigo, dan menurut pengakuannya, dia masih kerabat dari keluarga almarhumah Dahlia. Kami bertemu di dunia lain pada saat sama-sama ingin membantu menyelamatkan Sukma Dahlia dari cengkeraman makhluk gaib yang berbadan manusia tapi berkepala anjing, jawabku. Mohon maaf, Bah, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Dahlia? Tanya Tiara. Ceritanya cukup panjang. Suatu saat nanti Abah akan menceritakannya kepadamu, tapi tidak bisa sekarang karena masih ada urusan yang berhubungan dengan kematian Dahlia yang harus Abah selesaikan nanti, jawabku. Oh iya, Abah, kata Tiara menimpali jawabanku. Pada sore harinya seusai sholat isya, aku pun berangkat menuju rumah duka untuk mengikuti acara doa bersama dan tahlilan atas meninggalnya Dahlia. Aku datang terlambat karena sesampainya di sana acara itu pun sudah dimulai. Aku pun mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai. Pukul 9 malam aku pun berpamitan kepada keluarga almarhumah Dahlia untuk kembali pulang ke tempat tinggalku. Dan pada malam harinya aku bermimpi. Dan dalam mimpiku itu, aku mendatangi rumah Dahlia. Kulihat banyak orang berkerumun di halaman atau tepatnya di jalan raya di depan rumah Dahlia. Aku pun memasuki rumah Dahlia dan sesampainya di dalam rumah itu, aku hanya melihat suami dan anak-anak Dahlia. Kulihat suami dan anak-anaknya sedang terduduk menangis. Tidak lama kemudian aku pun keluar dari rumah itu dan berjalan menuju halaman rumahnya. Kulihat orang-orang itu tiba-tiba meninggalkan rumah Dahlia dan berjalan menuju rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian, ada seorang kakek tua memanggil-manggil nama aku. Pak Ustadz, hati-hati ya, karena orang yang mengambil sukmanya Dahlia itu adalah seorang dukun yang sangat tinggi ilmu kesaktiannya. Bahkan dia bisa tahu dan mengenal Pak Ustadz sejak Pak Ustadz didatangi Mawar dan Dahlia pertama kalinya di rumah Pak Ustadz, jelas lelaki tua itu. Bahkan dalam mimpiku itu, beliau menyebutkan nama dukun itu, sekaligus menyebutkan sebuah nama kota asal dukun itu yang berasal dari provinsi sebelah barat. Beberapa saat kemudian, aku pun terbangun dari tidurku. Aku masih mengingat-ingat tentang mimpiku baru saja. Sudah kuduga dari semula, dukun itu memang berasal dari daerah sana, bisikku. Kulihat jam dinding di kamarku telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun segera bangkit dari tempat tidurku dan langsung berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah mengambil air wudhu, aku pun kembali ke dalam kamar untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, berzikir dan berdoa, aku pun menyempatkan diri lagi untuk bermeditasi.
Terlebih setelah aku mendapatkan informasi sebuah nama seorang dukun dari mimpiku beberapa saat yang lalu. Karena aku masih berharap untuk bisa menyelamatkan Sukma dari Dahlia. Aku mulai bermeditasi seperti biasa, dengan posisi duduk bersila menghadap ke arah kiblat. Dengan kedua tanganku aku letakkan di atas lutut masing-masing. Kedua mataku pun mulai aku pejamkan. Kupusatkan pikiranku pada sebuah titik cahaya, dan beberapa saat kemudian, perlahan-lahan aku mulai bisa melihat sebuah tempat seperti ruang tamu. Aku melihat seorang laki-laki setengah baya mengenakan kopiah putih, sedang duduk dan berbicara dengan seorang wanita yang masih muda. Sepertinya seumuran dengan almarhumah Dahlia. Dari pembicaraan mereka, akhirnya aku mengetahui ternyata lelaki setengah baya itu adalah seorang dukun. Dan namanya sama dengan nama yang aku tahu dari mimpiku semalam. Dan wanita itu ternyata adalah mantan istri pertama dari Mas Ajis, suami almarhumah Dahlia. Dari penuturan Mariati, nama mantan istri pertama Aziz kepada dukun tua yang bergelar Mbah Haji atau Mbah Ji itu, aku menyimpulkan bahwa dia sebenarnya masih mencintai Aziz mantan suaminya. Tapi karena kedua orang tuanya sudah tidak suka dengan Aziz, hanya karena Aziz seorang kuli atau buruh montir di sebuah bengkel mobil, maka menyuruh mereka untuk bercerai. Dan sejak itulah Mariati merasa tidak rela dengan wanita manapun yang akan menjadi istri Aziz. Dengan Aziz, Mariati telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat itu telah berumur 2 tahun. Dan Aziz pun tetap bertanggung jawab dengan selalu mengirimi uang untuk kebutuhan putranya itu. Bahkan hingga saat usia putranya itu 17 tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa tahun setelah Aziz menikah dengan Dahlia, mereka pun telah dikaruniai 3 orang anak dan kehidupan ekonomi mereka pun mengalami kemajuan. Sehingga hal ini membuat Mariati merasa menyesal dan sakit hati. Dan entah siapa yang telah memprovokasi hatinya, akhirnya Mariati pun mulai merencanakan niat jahatnya untuk melenyapkan Dahlia. Suatu hari Mariati pun mencari seorang dukun santet. Dan dengan diantar oleh seorang teman dekatnya yang telah memberikan informasi tersebut, dia pun pergi mendatangi dukun santet yang tempat tinggalnya di luar kota, bahkan di luar provinsi tempatnya tinggal. Dari sinilah niat jahat Mariati mulai dijalankan. Itulah cerita yang aku dengar dari penuturan Mariati istri Aziz kepada dukun santet itu. Dan setelah aku mendapatkan informasi itu, aku segera kembali dan mengakhiri ritual meditasiku. Perlahan-lahan kedua mataku kubuka dan aku coba untuk mengembalikan kesadaranku dari alam bawah sadarku secara pelan-pelan. Kuhirup nafas dalam-dalam untuk menstabilkan pernafasanku. Dan kulihat jam dinding telah menunjukkan pukul 4 pagi. Tanpa kusadari, ternyata aku telah berada di dalam dimensi alam meditasiku selama 90 menit. Subhanallah walhamdulillah, bisiku lirik. Beberapa menit kemudian aku pun mendengar suara kumandang azan dari sebuah masjid yang ada di kampung tempat tinggalku. Maka aku langsung segera bangkit dari tempatku bersila menuju ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu kembali. Kemudian setelah merapikan baju gamisku, aku pun berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Beberapa hari telah berlalu, bahkan acara doa bersama dan tahlilan di rumah duka pun telah selesai selama 7 malam berturut-turut. Dan pada hari yang ke-9, pada sore hari aku kedatangan tamu beberapa orang wanita. Mereka adalah Mawar, adik almarhumah Dahlia, bersama ibunya serta Melati kakak Mawar. Setelah menjawab uluk salam dari mereka, aku pun mempersilahkan kepada mereka untuk memasuki ruang tamu rumahku. "Bagaimana kabar Mbak Mawar, Ibu dan Mbak Melati? Sehat semua?" tanyaku kepada mereka membuka percakapan. "Alhamdulillah, kami sehat semua Pak Ustadz. Cuma Ibu yang mungkin masih kurang sehat karena selama beberapa hari ini beliau kurang istirahat," jawab Melati kakak Mawar. "Syukur alhamdulillah, semoga ibu pun segera pulih dan sehat kembali seperti sedia kala," kataku berharap sambil mengatupkan kedua telapak tanganku yang aku tunjukkan kepada Ibu Mawar. "Terima kasih atas doa dari Pak Ustadz," kata Melati. "Begini Pak Ustadz, kedatangan kami ke rumah Pak Ustadz pertama adalah silaturahmi.
Dan yang kedua adalah untuk mengantar ibu kami ingin bertemu dengan Pak Ustadz. Kata beliau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz seputar tentang kematian Mbak Dahlia. Jelas Mawar kepadaku. Betul Pak Ustadz, saya sebagai ibu kandung dari almarhumah Dahlia sampai saat ini masih kepikiran terus dengan dia. Sepertinya ada sesuatu yang janggal dengan kematiannya, kata ibu dari Mawar dan Melati itu. Saat itu ibu pernah menanyakan hal ini kepada Putri, keponakan ibu yang indigo itu. Tapi kata Putri, ibu disuruh menanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz yang tahu lebih banyak tentang masalah ini. Jelas ibu mereka yang usianya hanya terpaut 4 tahun lebih tua dariku. Akhirnya dengan bekal informasi yang aku dengar dan aku dapatkan, baik dari Aziz suami almarhumah Dahlia maupun ketika aku bermeditasi, aku sampaikan semuanya kepada beliau, ibu almarhumah Dahlia. Dan tanpa sengaja aku telah membuat ibu mereka kembali meneteskan air matanya karena merasa sedih telah kehilangan salah satu putri kandungnya. Terus bagaimana keadaan almarhumah Dahlia saat ini Pak Ustadz? Apakah dia sudah meninggal dalam arti yang sesungguhnya? Ataukah sukmanya masih berada di alam kerangkeng gaib mereka? Atau gimana? Tanya ibu mereka lagi. Insya Allah, almarhumah Dahlia telah kembali kepada Allah dengan sebenarnya. Dan sukmanya yang sempat terpenjara oleh makhluk-makhluk gaib atas perintah dukun santet itu pun, insya Allah sudah kembali kepada jasadnya. Jelasku kepada mereka. Mohon maaf, bagaimana Pak Ustadz bisa tahu jika memang keadaan dia demikian? Tanya Melati masih ragu. Dan kapan almarhumah telah meninggal dunia dalam arti yang sebenarnya Pak Ustadz? Tanya Mawar ikut mendesakku. Aku pun langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Pada hari yang kelima sejak meninggalnya almarhumah Mbak Dahlia, saya bangun tengah malam pada pukul 2 dini hari. Dan pada saat saya berjalan menuju kamar mandi, lalu mengambil air wudhu, saya merasa kehadiran almarhumah saat itu. Hingga saya mengerjakan beberapa sholat sunnah, berzikir dan selesai berdoa, saya pun masih merasakan keberadaannya dekat dengan posisi saya duduk bersila. Jelasku. Aku pun melanjutkan penjelasanku kepada mereka. Ibu Mawar, Melati, dan Mawar tentang sukma almarhumah Dahlia. Untuk lebih meyakinkan bahwa sukma Dahlia saat ini sedang berada di dekatku, maka seusai sholat sunnah, berzikir dan berdoa, aku pun bermeditasi agar bisa terhubung dengannya. Seperti biasa, aku mengambil duduk bersila menghadap kiblat, dan kedua telapak tanganku aku letakkan di atas kedua lutut masing-masing. Dengan posisi punggung tegak dan pandangan lurus ke depan, pelan-pelan kututup kedua kelopak mataku. Aku memusatkan pikiran dan hatiku pada sebuah titik cahaya yang tampak saat setelah kupejamkan kedua mataku. Kuhirup dan aku keluarkan udara melalui hidung, selaras dengan detak jantungku. Keharmonisan pikiran, hati, alur nafas yang teratur dan detak jantungku menghasilkan kesempurnaan konsentrasi. Beberapa saat kemudian aku pun telah berada di alam bawah sadarku dan masuk ke dalam alam dimensi meditasiku. Perlahan-lahan aku melihat sosok seorang wanita dengan wajah pucat pasi. Ya, benar, dia adalah Dahlia. Kulihat dia langsung mendekatiku dan berkata sambil memohon, "Tolonglah saya Pak Ustadz. Hari ini adalah hari kematianku yang sesungguhnya dari Tuhan. Untuk itu, saya memohon pertolongan yang terakhir kalinya kepada Pak Ustadz," kata Dahlia. "Insya Allah, saya siap menolongmu. Tapi apa yang harus saya lakukan agar bisa menolongmu?" Tanyaku kepada Dahlia. "Sebentar lagi malaikat maut akan menjemput rohku yang masih menyatu dengan sukmaku. Maka pada saat itulah, tolong Pak Ustadz mendoakan untukku, sebagaimana doa ketika Pak Ustadz mendoakan untuk mayit," jelas Dahlia kepadaku. "Baiklah, aku siap." Dahlia pun memberiku isyarat untuk mengikuti langkahnya. Hingga sampailah kami di sebuah tempat keberadaan tubuh Dahlia yang tergeletak tidak berdaya di dalam sel makhluk gaib itu. Bersamaan dengan itu pula, sukma Dahlia telah menghilang dari hadapanku. Kulihat masih ada beberapa makhluk berbadan manusia
tapi berkepala anjing di depan sel itu. Sebelum aku berdoa, aku pun melindungi seluruh tubuhku dengan ilmu hijab syakron untuk mengantisipasi serangan dari makhluk-makhluk gaib yang masih berjaga di depan sel itu. Tentunya agar aku bisa lebih khusyuk dalam berdoa di sini. Ilmu hijab syakron ini, fadilahnya adalah untuk menahan serangan, sekaligus mengembalikan serangan lawan dengan tanpa bergerak sedikit pun. Maka selanjutnya aku pun mulai berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh sesuai dengan permintaan Dahlia. Setelah selesai berdoa, aku melihat tubuh Dahlia bergetar dan mengeluarkan cahaya hitam pekat. Dan tidak lama kemudian, terpancar sinar putih yang sangat menyilaukan kedua mataku. Hingga aku pun menutup kedua mataku karena tidak kuat untuk melihatnya. Dan tiba-tiba sinar putih yang sangat menyilaukan tadi lenyap dari pandanganku, bersamaan dengan lenyapnya sukma Dahlia dari dalam sel itu. Bersamaan dengan itu pula, lenyaplah sel gaib itu bersama dengan makhluk-makhluk gaibnya entah kemana. Aku tidak tahu. Alhamdulillah, bisiku bersyukur. Dalam keyakinanku, semua kejadian itu menunjukkan bahwa ruh dan sukma Dahlia telah kembali ke tempat asalnya dengan kuasa Tuhan. Wallahu alam bisawab. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Maka aku pun segera mengakhiri ritual meditasiku. Pelan-pelan kubuka kedua kelopak mataku dan kuhirup nafas dalam-dalam untuk menstabilkan kembali sistem pernafasanku. Pada saat itu aku pun mencium bau aroma bunga melati yang sangat jelas menusuk hidungku. Mungkin itu adalah aroma sukma Dahlia yang telah kembali kepada jasadnya di kuburannya. Demikianlah kejadian yang saya alami pada malam yang kelima sejak meninggalnya Mbak Dahlia, Bu. Jelasku kepada ibu almarhumah Dahlia, sekaligus ibu dari Mawar dan Melati. Jika memang seperti itu kejadiannya, saya bersyukur alhamdulillah. Setidaknya saat ini arwah anak saya sudah bisa tenang karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak Ustadz, kata ibu mereka. Insya Allah Ibu, kita doakan saja agar arwah almarhumah Dahlia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dilindungi dari fitnah kuburnya. Amin, jawabku sambil mendoakan almarhumah Dahlia. Amin, ya sudah Pak Ustadz. Terima kasih atas bantuan dan penjelasannya. Semoga segala hajat Pak Ustadz akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin, kami mohon pamit, kata Melati sambil bangkit dari tempat duduknya yang diikuti Mawar dan ibu mereka. Kulihat wajah mereka sekarang lebih cerah dan lebih fresh dibandingkan saat pertama kali mereka datang di rumahku tadi. Semoga pikiran dan hati mereka pun sekarang benar-benar lega setelah mendengar beberapa penjelasan dariku mengenai keadaan Dahlia yang sesungguhnya saat ini. Sejak peristiwa itu, akhirnya Mawar, Melati maupun ibu mereka sering bertandang ke rumahku, sekedar untuk bersilaturahmi maupun memusyawarahkan tentang masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Hingga hubunganku dengan mereka pun sudah seperti keluarga sendiri. Aku pun bersyukur, karena di balik sebuah musibah pasti ada hikmah. 3 tahun telah berlalu. Mas Aziz pun, suami almarhumah Dahlia, telah menikah lagi dengan seorang janda tidak beranak. Dan dari berita yang aku dengar, mereka pun hidup bahagia bersama anak-anak almarhumah Dahlia. Dan pada minggu awal Desember tahun 2021 yang lalu, aku mendengar kabar bahwa putra Mas Aziz dari mantan istri pertamanya, yakni Mariati, telah meninggal dunia karena sakit. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apakah musibah atas meninggalnya anak Mariati itu merupakan karma dari ulah Mariati yang telah berbuat jahat kepada almarhumah Dahlia atau bukan? Aku tidak tahu dengan pasti tentunya. Karena segala musibah yang menimpa manusia pada hakikatnya adalah atas kehendak Tuhan. Dan jikapun sekilas terlihat ada hubungan sebab akibat dari terjadinya musibah itu, biasanya jalan kisah manusia itu hanyalah sebagai wasilah atau perantara semata darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taqabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya
Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kisah nyata ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya atau pelajaran untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.